pagi Ibu. Iya, Saya akan memulai wawancara sekarang. Mungkin sekarang bisa dimulai dengan nama dan umur. Oh ya. Nama saya Riati, umur saya 54 tanggal 13 kemarin. Oh. Sudah pralansia. Dan sekarang jabatan di dusun ini apa nih? Saya kalau di dusun pertama ketua PKK, kemudian juga Bapak Budi Posyandu Nyawiji sebagai ketua 2. Lalu tadi Bu Narni minta saya ketua 1, tapi kita balik, Bu Narni ketua 1, saya ketua 2. Kira-kira 2 jabatan itu tugasnya apa saja? Kalau untuk di PKK dusun itu tugasnya ada dari kegiatan sosial, ada kita lakukan kerja bakti dan sebagainya. Kemudian kita ngampus 4 PKK, khususnya dari PKK 4 RT, khususnya dari PKK ibu PKK khususnya. Kemudian juga melebar pada masyarakat dari misal RT 1 sampai RT 4 juga. Khususnya kalau PKK sendiri itu kegiatannya yang jelas itu ada 10 program pokok PKK. Itu setidaknya pertama itu pengamalan Pancasila, itu sudah ada, jadi kita sudah mengikuti dalam arti ya, untuk pengamalan Pancasila itu kita tidak luput dari keagamaan juga. Kita libatkan semua warga masyarakat, khususnya di ibu-ibu PKK ini, kita buat hilir. Jadi kita serahkan kepada masing-masing RT, khususnya ibu RT sebagai ketua PKK RT, itu bagaimana beliau itu mengkondisikan semua anggotanya di PKK RT, itu kaitannya dengan konsumsi. Nah, apapun itu kita usahakan jadi biar tidak itu saja yang di depan. Jadi kita tetap melibatkan semua warga, khususnya untuk ibu PKK itu kita memandangnya itu kita menengah bawah. Jadi tidak hanya kita jangan memikirkan warga PKK yang menengah ke atas. Jadi tetap semua lapisan yang ada di dusun itu kita rangkul. Jadi tugasnya merangkul semua ya? Iya. PKK itu juga anggota KWT juga PKK, juga kader, juga ya pokoknya semua. Oh. Kalau saya itu pengennya ini Mbak, jangan yang di depan itu jangan hanya itu saja. Jadi pengennya itu saya itu tumbuh lah dari di bawah kita, dari usia di bawah kita itu ada lagi yang muncul. Jadi ada organisasi, ada generasi terbaru yang muncul. Kemungkinan besar kan dari generasi itu timbul gagasan-gagasan ataupun ide-ide yang kaitannya dengan dusun ini bisa membawa masuk ke depannya. Kira-kira dari tugas-tugas tadi kesulitannya apa? Kesulitannya banyak. Kesulitannya misal ada kita mau ini ya Mbak, mau ini yang saya rasakan ya, kita mau mengadakan pertemuan keluar lah dalam contoh saja kita mau ke PKK kelurahan. Nah itu pun kita jadwalkan Mbak, itu pun kita gilir. Jadi kita gilir, kita serahkan juga ke ibu-ibu PKK RT masing-masing. Jadi monggo ada informasi dari kelurahan kita share di ibu-ibu RT, monggo dikondisikan dengan ibu-ibu PKK-nya siapa saja yang akan dijadwalkan ke PKK tersebut. Nah itu kan kadang itu informasi itu kan kadang tidak langsung disampaikan ke kita masing-masing. Jadi pada saat ada pertemuan, karena di sana di absen Mbak, sana itu di absen perpaduan, itu kadang dari kita itu kadang cuma hadir beberapa orang, tapi sudah ini sudah saya juga sudah bersyukur dari perwakilan kan, karena saya sendiri juga tidak mungkin kan setiap pertemuan ada kepentingan orang itu kan kadang-kadang ada yang mendadak, ada yang mendesak, dan kepentingan itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Jadi itu kesulitan juga buat saya. Kemudian kesulitan lagi kalau kita mau reorganisasi, nah itu nggak mau Mbak jadikan pengurus. Nah itu kalau nggak kita dalam sedikit kita kita tidak sedikit memaksa, kita menunjuk orang itu juga tidak sembarang kita menunjuk orang, tapi kita lihat dulu dengan potensi yang dia miliki, dengan dengan kesadaran yang dia miliki, itu tetap kita memandangnya ke situ. Jadi tidak hanya aku suka sama dia, aku tak pilih dia, aku suka sama si A, aku tak enggak. Jadi tetap kita, dan itu pun juga kita bicarakan dengan semua yang ada. Jadi tidak saya, karena saya juga sebagai yang pemegang jabatan terus kemudian saya enggak, tetap kita komunikasikan itu kalau sudah misal dari kami PKK itu sudah clear, kita komunikasikan dulu dengan Pak RW, dengan Pak Duko, ini sudah pas apa belum, beliau ini yang kita pilih ini kira-kira itu sudah pas apa belum. Oke, nanti setelah kita
clearkan dengan Pak RW, kemudian juga dengan Pak Duko, itu tetap nanti kita sampaikan di forum pertemuan. Ya kita menyatukan warga banyak itu kan juga susah. Kita menyatukan 2 orang aja, suami sama istri aja juga susah. Apalagi masyarakat banyak yang pola pikirnya juga macam-macam. Kadang-kadang yang saya suka sedihnya itu gini, ngapain kita kumpul ke sana, kita kumpul ke sini, orang nggak ada apa-apanya, itu opo kan seperti itu. Nah itu yang membuat saya itu paling sulit. Jadi tetap kita sabar, kita teladani, tetap kita beri sosialisasi dari hal yang paling bawah pun untuk kesadaran dan sebagainya itu kan karena kalau emang tidak kebuka hatinya, tidak ada niatan dari dalam hati dia sendiri juga susah. Mungkin pengalaman yang berkesan selama menjabat saya? Ya. Banyak hal sih Mbak. Kalau untuk di dusun sendiri itu saya senangnya itu kalau dari mereka itu selalu mendukung saya. Itu yang membuat saya terkesan. Jadi ada respon dari mereka, kemudian informasi yang kita sampaikan itu mendapat tanggapan, itu menjadi penghargaan sendiri buat saya. Jadi beda dengan saya sudah susah-susah menyampaikan informasi, kemudian tidak ada tanggapan sama sekali. Tapi alhamdulillah ada informasi apapun yang kita sampaikan mendapatkan respon. Yang jelas kita tetap dukungan dari anggota itu tetap nomor 1. Tapi bukan berarti saya itu karena ada kepercayaan dari mereka, terus saya tuh berbesar hati, itu enggak. Saya itu hanya manusia biasa, saya itu belum bisa apa-apa, saya hanya berusaha menyumbangkan apa yang saya bisa di masyarakat. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, pesan untuk dusun ini apa ya? Ke depannya. Ya. Yang jelas, pertama untuk dusun ini mudah-mudahan kedepannya yang terbaik. Kemudian saya juga mengharap di dusun saya ini tidak ada yang namanya narkoba. Kemudian ada kekompakan, kerukunan antar warga, semua lembaga dan organisasi yang ada di dusun ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih kompak lagi, lebih maju. Kemudian yang jelas warga masyarakat di sini sehat dan afiat semua. Amin. Semoga. Amin. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya.